Astaghfirullah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada buku ini di halaman 66, Masail wa ahkam tata'allaqu bi qiyamil lail wa salatit tarwih atau wa salatit tarawih. Masalah-masalah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan qiyamul lail wa salatit tarawih dan salat tarawih. Mas'alatun hukmu salatil lail awit tarawih. Hukum salat malam atau salat tarawih. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, mimma syara'ahu Nabiyul Huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan al-mubarak salat at-tarawih. Termasuk perkara yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Mimma syara'ahu Nabiyul Huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan salatut tarawih. Wa hiya sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Summiyat tarawih li'anna an-nas kanu yastarihuna fiha baina kulli arba'i rakaat li'annahum yutiluna shalah. Salat tarawih disebut dengan salat tarawih atau qiyamul Ramadan, qiyamul lail fi Ramadan disebut dengan salat tarawih dikarenakan dulu orang-orang di zaman dahulu di kalangan para sahabat, para tabi'in, mereka setiap 4 rakaat yastarihuna fiha, istirahat. Li'anhum yutiluna shalah, dikarenakan mereka memanjangkan salat. Penamaan salat tarawih ini penamaan yang disebutkan oleh ulama ahli fikih, fuqaha. Sebenarnya tidak ada penamaan dari Nabi alaihi salatu wasallam menyebut dengan penamaan salat tarawih. Namun penamaan tarawih tadi penamaan dari kalangan ulama ahli fikih. Kenapa? Dikarenakan dulu mereka, para sahabat dan yang lainnya, kalau mereka salat malam di bulan Ramadan tadi, mereka istirahat pada setiap 4 rakaat. Mereka sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, memperlama istirahatnya di 4 rakaat. Wa fa'alaha jama'atun fil masjid, atau wa fi'luha jama'atan fil masjid. Dilakukannya adalah secara berjamaah di masjid. Faqad shallaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ashabi fil masjid li layali. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat tersebut dengan para sahabat di masjid beberapa malam. Tsumma ta'akhkhara 'anis salati bihim. Kemudian Rasul telat atau tidak mengerjakannya lagi di masjid. Khaufan min an tufrad 'alaihim, dikarenakan beliau khawatir kalau salat tarawih tadi diwajibkan kepada mereka. Fahiya sunnatun tsabitatun la yanbaghi lil muslim tarkuha. Itu adalah sunnah yang sudah sabit, sudah sahih, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Wa rajah hadzal qaul jumhur ahli ilmi min as-sahaba wat tabi'in faman ba'dahum ala annahu sunnatun muakkadah. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama baik dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan orang yang setelah mereka, bahwasannya salat tarawih hukumnya sunnatun muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, bukanlah wajib. Ya. Wa minal adillah ala anha sunnah, dan diantara dalil yang menunjukkan salat tarawih adalah sunnah ma thabata fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail fa shalla bin nas. Aisyah menceritakan bahwasanya dulu Rasulullah SAW pernah keluar di tengah-tengah malam, kemudian beliau sholat di masjid. Fa shalla fil masjid. Beliau keluar min jawfil lail fa shalla fil masjid. Beliau salat di masjid.
Fasalla rijalun bisolatihi. Kemudian ada orang-orang yang di belakang ngikuti sholat bersama dengan Rasul. Fasbahan nas yatahaddatsuna bidzalik. Kemudian orang-orang pun menjadi banyak perbincangan tentang sholatnya Rasul bersama para sahabat ini tadi. Fajtama aktsaru minhum. Lalu berkumpullah kebanyakan dari kalangan sahabat. Dapat kabar Rasul salat di masjid, kemudian ngumpullah orang-orang salat di masjid. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laila ats-tsaniyah. Rasul keluar pada malam kedua, fa shallau bi salatihi. Orang-orang pun ngikuti salat bersama salat Rasul. Fa asbahan nas yadhkuruna dzalik. Kemudian di pagi hari orang-orang pun banyak menyebutkan kejadian yang terjadi di malam hari akan adanya salat tarawih bersama Rasul. Fayaktsuru ahlul masjid minal lailatis tsalitsah. Kemudian pada malam yang ketiga semakin banyak jamaahnya. Fa kharaja fa shallau bi salatihi. Mereka Rasul keluar lalu orang-orang pun salat ngikuti salatnya Rasul. Falamma kanatil lailatur rabi'ah ajazal masjidu an ahlihi. Tatkala malam keempat masjid pun semakin membludak, tidak mampu lagi menampung jamaah. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun tidak keluar lagi. Fatafiqa rijalun minhum yaqulun as-salah. Kemudian orang-orang dari kalangan sahabat menanti Rasul tidak keluar. Mereka mengatakan as-salah, sudah waktunya sholat. Namun Rasul alaihi salatu wasallam tidak keluar. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kharaja lis salatil fajri. Rasul tidak keluar sampai beliau keluar waktu sholat subuh. Jadi semalaman itu tidak sholat, tidak ikut sholat tarawih, dalam keadaan sahabat menunggu. Falamma qadha al-fajra aqbala 'alan nas. Kemudian tatkala beliau selesai sholat subuh, kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada jamaah, tsumma tasyahada, kemudian beliau membuka muqaddimahnya dengan kalimat syahadat dalam artian khutbatul hajah. Faqal, kemudian Rasul mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu, fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukumul lailah. Sebenarnya tidak tersamarkan bagiku keadaan kalian semalam. Walakinni khasyitu an tufradha alaikum salatul lail fata'jizu anha. Namun aku khawatir nanti sholat malam ini diwajibkan bagi kalian sehingga kalian tidak mampu lagi mengerjakannya. Lihat para jamaah di sini, ya ikhwan, Rasul menyebutkan khasyitu an tufradha alaikum salatul lail, sehingga sholat Ramadan, sholat tarawih yang ada di lisan Rasul disebut dengan sholatul lail. Adapun penamaan sholat tarawih itu berasal dari kalangan fuqaha, bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menyebutnya kalau di bulan Ramadan dikenal dengan istilah tarawih, kalau di malam-malam lain dikenal dengan qiyamul lail atau tahajud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara argumentasi lain, dalil yang menunjukkan keutamaan salat Ramadan atau salat tarawih, anna Sa'ad ibn Hisham ibn Amir ata ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'ad mendatangi Abdullah bin Abbas. Fasa'alahu an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang witirnya Rasul. Faqala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas menjawab, ala adulluka ala a'lami ahlil ardi bi witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku kabarkan tentang orang yang paling ngerti di muka bumi ini terhadap witirnya Rasul? Qala man? Kata Sa'ad, siapa? Qala Aisyah. Aisyah yang paling ngerti. Kenapa? Karena Aisyah yang serumah dengan Rasul.
Fa'tiha, silakan engkau datangi saja Aisyah. Fas'alha, tanyakan kepada Aisyah. Tsuma'tini fa'akhbirni biraddiha 'alaika. Kemudian setelah itu engkau datang kepadaku, kabarkan kepadaku bagaimana jawaban Aisyah kepadamu. Fantalaqtu ilaiha, kata Sa'ad ibn Hisham, aku pun pergi ke rumah Aisyah. Faqultu, lalu aku katakan kepada Aisyah, ambi'ini an qiyami Rasulillah SAW, beritakan kepadaku tentang salat malamnya Rasul. Faqalat, Aisyah mengatakan, alaysat taqra ya ayyuhal muzammil, bukankah engkau pernah membaca ya ayyuhal muzammil? Qultu bala, betul aku pernah baca. Qalat, Aisyah mengatakan, fa innallaha azza wa jalla iftarada qiyamal laili fi awwali hadhihi surah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan qiyamul lail, mewajibkan salat malam di awal-awal surat ini. Faqama nabiyullah wa ashabu haulan, lalu Nabi dan para sahabat senantiasa qiyamul lail selama setahun suntuk. Wa amsakallahu khatimataha ithnai asyara syahran fis sama. Allah Subhanahu wa taala tahan penutup surat tersebut selama 12 bulan di langit. Jadi di awal surat Muzammil itu ada perintah untuk qiyamul lail. Qumil laila illa qalilan. Hatta anzalallahu fi akhir hadhihi surah at-takhfif. Sampai Allah SWT turunkan penghujung surat ini sebagai bentuk apa? At-takhfif. Fasara qiyamul lail tatawwu'an ba'da fariidhah, sehingga qiyamul lail setelah itu berubah menjadi sunnah yang sebelumnya adalah wajib. Ya. Kemudian fadlu qiyamir Ramadan, keutamaan qiyamul Ramadan atau salat tarawih tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, muttafaqun alaih. Rasul mengatakan, siapa yang salat Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi dia. Qauluhu qama Ramadan ahya layalihi bil ibadati wal qurbat. Makna man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, maknanya menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan qiraatul Quran, dengan zikir, istighfar, salat dan yang lainnya. Qaulu imanan ay tasdiqan bi wa'dillahi bisawabi alaihi. Makna imanan maknanya adalah membenarkan janji Allah akan pahala yang akan diberikan. Wahtisaban ay taliban lil ajri la liqasdin akhar. Makna ihtisaban mengharapkan pahala bukan tujuan lain. Ma taqaddama min dzambihi ay minas shaghair. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, maknanya apa? Dosa kecil. Sehingga keutamaannya qiyam Ramadan, Rasul menyebutkan siapa yang salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa kecil yang telah lalu. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sumna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Dulu kami pernah puasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar, kami pernah puasa bersama Nabi. Falam yakum bina fis sadisah. Wa qama bina fil khamisah. Rasul tidak sholat ngimami kami pada malam ke-6. Wa qama bina fil khamisah. Beliau sholat ngimami kami pada malam ke-5.
hatta dhahaba. Yang tadirul lail, atau itu bukan fisadisa, maksudnya pada rakaat ke-6 ya. Falam yakum bina fisadisa, Rasul tidak ngimami kami pada rakaat yang ke-6. Wa qama bina fil khamisah, namun beliau ngimami kami pada rakaat yang ke-5. Jadi beliau cuma sampai 5 rakaat. Hatta zahaba, sehingga beliau pun pergi. Yang tadirul lail, menunggu malam. Jadi pada suatu hari, kata Abu Dzar, kami pernah puasa bersama Nabi di bulan Ramadan. Beliau tidak ngimami kami pada rakaat ke-6. Beliau cuma ngimami kami pada rakaat ke-5. Kemudian beliau pergi menunggu malam. Fakulna, ya Rasulullah. Jadi beliau menunggu saja. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau tafaltana baqiyata lailatina hadhihi, ya Rasulullah, duhai kiranya engkau sholat ngimami kami. Maknanya engkau biarkan kami sholat, atau engkau sholat sunnah bersama kami, qiyamul lail ini tadi, untuk melanjutkan sisa-sisa malam yang ada. Atau perhatikan di sini, Rasul pernah ngimami waktu itu berjamaah berapa? 5 rakaat. Ya benar. Kemudian beliau pergi, tidak datang lagi ke masjid. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, ngapa tidak dilanjutkan baik, bahasa gitu, engkau jadi imam kami. Apa kata Rasul? Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Ini sababul wurud, sebab kenapa muncul ucapan Rasul ini tadi. Kalau untuk perhatikan, ini sahabat kan pengen sholat terus, melanjutkan malamnya kan, karena Rasul cuma ngimami 5 rakaat, masih ada sisa malam. Bahasa kitanya, kenapa tidak dilanjutkan baik, supaya dapat pahala sholat semalam suntuk kan? Rasul mengatakan, siapa yang sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, maka akan dicatat bagi dia pahala semalam suntuk. Maknanya, walaupun Rasul sholat bersama para sahabat cuma 5 rakaat, namun sudah dianggap sholat semalam suntuk. Difahami? Dari hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT, sehingga sholat tarawih itu bukan yang dinilai adalah jumlah rakaat, namun yang dinilai dari tarawih adalah jamaahnya dia. Tinggal yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, yang mana yang afdol jamaahnya tadi, apakah afdol di masjid ataukah jamaah di rumah dia. Mayoritas para ulama mengatakan afdol di masjid. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Tsumma lam yusalli bina hatta baqiya salasatun minasyahri. Kemudian Rasul tidak lagi sholat bersama kami sampai tersisa cuma 3 malam saja dari bulan Ramadan. Faqama bina fis salisah. Kemudian beliau ngimami kami pada malam yang ketiganya. Wa jama'a ahlahu wa nisa'ahu wa qama bina. Ya. Kemudian beliau mengumpulkan keluarganya, istri-istrinya. Faqama bina, beliau sholat ngimami kami hatta takhawwafna ayyafutana al-falah, sampai-sampai kami khawatir jangan-jangan nanti terluputkan bagi kami al-falah. Qultu wa al-falah,
Aku berkata, apa itu al-falah? Qala as-sahur. Al-falah adalah sahur. Itu nama lain dari sahur, disebut dengan al-falah. Kemudian umurun yustahabu fi'luha indal qiyam li salatil lail wal witri. Perkara-perkara yang disunnahkan dilakukan tatkala salat malam atau salat witir atau salat tarawih. Di sini disebutkan perkara-perkara yang disunnahkan. Adapun keutamaan tadi jelas ya. Keutamaannya salat tarawih, qiyam Ramadan yang afdal dilakukan berjamaah. Walaupun di sana ada sebagian para ulama yang merinci, tergantung orangnya. Kalau seandainya dia lebih khusyuk, lebih tenang di tempat dia, di rumah dia sendirian, maka itu lebih afdol. Sebagian lagi mengatakan hukum asal afdol sholat itu adalah di rumah, bukan di masjid. Namun dikembalikan kepada kondisi ya. Kalau di masjid tadi adalah tempat yang nyaman bagi dia dan di situ bisa tersemangati untuk sholat tarawih, kemudian sesuai dengan sunnah, maka di masjid afdol. Namun kalau seandainya di masjid tadi ramai, anak-anak gaduh, banyaklah kebid'ahan di situ dan yang lainnya, maka dia sholat tarawih di rumahnya itu lebih afdol. Adapun perkara-perkara yang disunnahkan di sini disebutkan ada beberapa poin, di antaranya qala An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu'. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Yang pertama, perkara yang disunnahkan tatkala melakukan salat malam. Yusannu likulli man istayqadha fil lail ayyam sannauma an wajhihi wa ayatasawwaka wa ayyaqra al ayat allati fi akhir Ali Imran. Disunnahkan bagi orang yang bangun di malam hari agar dia mengusap rasa kantuk yang ada di wajahnya. Wa ayatasawwak, kemudian dia gosok gigi dan membaca beberapa ayat yang ada di akhir Ali Imran. Kama sabata kullu dzalika fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana sabit dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Bittu inda khalati Maimunah." Aku tidur di sisi bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngobrol bersama keluarganya sesaat. Tsumma raqadah. Kemudian beliau tidur. Ini juga adab. Di antara yang berkeluarga, kebiasaan Rasul sebelum beliau tidur, beliau ngobrol dulu dengan istrinya, membicarakan entah masalah rumah tangga, masalah halal yang lain. Falamma kana thuluthul lail al-akhir, kata Abdullah bin Abbas, tatkala di penghujung sepertiga malam terakhir, fastayqadha yamsahun naum an wajhihi. Rasul bangun lalu mengusap rasa kantuk yang ada di wajahnya. Qa'ada fanadhara ila sama. Kemudian beliau duduk, beliau lihat ke atas. Faqal, beliau membaca ayat, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar." Tsumma qama fatawaddaa. Kemudian beliau bangkit lalu beliau berwudu, wastanna, beliau gosok gigi, fa shalla 11 rakaah. Beliau salat malam sebanyak 11 rakaat. Ini hadis yang menunjukkan apa? Beliau salat malam 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail yashusu fahu bis-siwak. Muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau bangun di malam hari, beliau menggosok, membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian
Jelas ya tadi disebutkan dari Hudzaifah bin Yaman, Rasul itu kalau beliau bangun malam, beliau ingin sholat tahajud, beliau gosok gigi dulu. Bukan permasalahannya ada jamaah atau tidak ada jamaah, tapi memang gosok gigi ketika hendak sholat disunnahkan. Dikuatkan dengan hadis bahwasanya malaikat akan senantiasa mendekat ke mulut orang yang membaca Al-Quran ketika sedang sholat. Kemudian malaikat ikut menempelkan mulutnya dengan mulut orang tersebut, sehingga kalau seandainya dia tidak gosok gigi maka akan terganggu. Kemudian perkara yang disunnahkan juga saat melakukan sholat malam, as-sunnah ayyan fatiha atau yaftatiha salatal lail bi rak'atain khafifatain ahyanan thumma yusalli ba'dahuma yutilul qiyam was-sujud wa ruku'. Termasuk yang disunnahkan adalah seseorang membuka sholat malam dengan 2 rakaat yang khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Nah mungkin di tempat-tempat kita ini jarang kita jumpai ya, sangat-sangat jarang mungkin kalau kita di Indonesia ini membuka sholat tarawih tadi dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi biasanya kalau dulu kita di Yaman katakan 11, jadi totalnya jadi 13. Jadi dibuka dulu 2 rakaat ringan. Biasanya dibaca tuh surat-surat pendek. Kadang Al-Falaq, An-Nas. Kadang Inna A'tayna, kadang Wal Asri. Pendek 2 rakaat kan? Kemudian dilanjutkan dengan 11 lagi. Jadi totalnya ada 13. Dulu biasanya kebiasaan kita, kalau biasanya sudah ada isyarat 2 rakaat pendek ini, itu petanda imam akan membaca dengan panjang. Makanya di sini disebutkan disunnahkan membuka sholat malam itu 2 rakaat yang pendek, kemudian sholat setelahnya 11 rakaat diperpanjang, ruku, sujud, berdirinya. Disebutkan di sini, kama ja'an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala, sebagaimana datang riwayat dari Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau mengatakan, la armuqanna salata Rasulillah SAW al-lailah, sungguh aku telah memperhatikan salatnya Rasul pada suatu malam. Betul-betul Zaid bin Khalid memperhatikan. La armuqanna itu memperhatikan dengan cermat. Fa shalla raka'atain khafifatain, Rasul salat dengan 2 rakaat ringan. Tsumma shalla raka'atain tawilatain, kemudian Rasul sholat 2 rakaat tawilatain, panjang. Tawilatain, 2 rakaat panjang, 2 rakaat panjang, tawilatain. Jadi 2 rakaatnya itu panjang, sampai 11 rakaat. Ini yang dilakukan oleh Rasul. Ini termasuk yang jarang dipraktekkan di kita ya. Kemudian sunnah yang berikutnya, idza na'asa fi salati falyatruk as-salah wal yarqud hatta yadhhab anhu an-naum. Apabila seseorang ngantuk tatkala salat, maka hendaklah dia menghentikan salatnya, meninggalkan salatnya tadi, hendaklah dia tidur sampai hilang rasa kantuknya tadi. Jadi jangan dipaksakan, termasuk adab kalau memang ngantuk salatnya ngantuk. Ya, enggak usahlah salat tarawih. Hentikan. Kenapa? Kalau sampai dia tertidur tatkala sholatnya sah enggak? Enggak sah juga Pak Syari. Sampai tertidur, sujud dia. Atau wong salam dia tangan tertelunjuk, termimpi. Itu enggak sah, bahwa wudunya batal. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza na'asa ahadukum fi salatihi falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Apabila salah seorang dari kalian salat, maka hendaklah dia tidur sampai hilang rasa kantuknya tadi. Fa inna ahadakum wa huwa na'isun la'allahu yadhhab yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Kenapa? Dikarenakan salah seorang dari kalian kalau maksakan salat tadi dalam keadaan dia ngantuk, barangkali dia tadi niatnya ingin yastaghfir, istighfar,
namun fayasubbu nafsahu, malah dia mencaci maki dirinya tadi. Niatnya baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, terdoanya apa? Allahumma la'anni, Allahumma la'anni, ya Allah laknatlah aku, ya Allah laknatlah aku. Memungkinkan be? Atau Allahumma la taghfirli, Allahumma la taghfirli. Niatnya Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian perkara yang disunnahkan juga tatkala melaksanakan salat malam, yustahabbu lirrajuli idza istayqadha li salatil lail ayyuqidha laha imra'atahu. Disunahkan bagi seseorang kalau melaksanakan sholat malam, dia juga bangunkan istrinya, wa alahu, dan keluarganya. Yang punya istri, punya bini, ya Dimas, bangunkan. Ya. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah SAW yusalli minal lail. Dulu Rasul pernah sholat malam. Fa idza autara qala, tatkala beliau witir, qumi fa'autiri ya Aisyah, bangun, witir wahai Aisyah. Rasul kan sholat tarawih, sholat malam, sholat tahajud. Di witir beliau ngajak istri, bangun sholat witir. Ya. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dan juga hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW beliau mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla. Allah merahmati seseorang yang sholat malam, wa ayqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abat nadhaha fi wajhiha alma, kalau istrinya enggan, nadhaha fi wajhiha alma, dia perciki air di wajah istrinya tadi. Pernah antum ngalami? Hati tapi ingat, bahasa Arabnya nadhoha. Nadhoha itu merciki sedikit, bukan nyiram. Ya Dimas, diperciki baik. Jangan disiram rainya. Kalau istri antum mantan taekwondo, patah tangan keseliu bulo. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Allah merahmati seorang wanita yang bangun sholat malam, fasallat wa iqadat zaujaha, dia membangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhihi alma, kalau enggan maka dia perciki air di wajah suaminya. Hadis riwayat Abu Daud. Masyaallah, itu dirahmati Herman. Kalau antum sholat malam itu tadi, ya nak, itu tadi. Kemudian poin yang kelima, wa kana idza nama minal lail aw marida shalla minan nahar sintai asyrata rakaah. Dulu Rasul kalau beliau tertidur sholat malam, jadi beliau biasa sholat malam, sholat terus. Nah, beliau ketiduran, tidak sempat sholat malam, atau beliau sakit, tidak sempat sholat tahajud, maka beliau mengqadhanya dengan sholat sunnah 12 rakaat di siang hari. Ini namanya qadha'ul witri. Jadi ini Pak Syari, misalkan Pak Syari biasa sholat malam, sholat tahajud Pak Syari ya. Nah, tatkala Pak Syari biasa sholat tahajud kesiangan, maka boleh diganti di siang hari. Itu dikenal para ulama ahli fikih di istilah qadha'ul witri. Namun bukan ganjil lagi, tapi genap. Faham Pak Syari? Digenap. Nah, sebagian para ulama menyebutnya ini dikerjakan di waktu duha. Ya. Mereka menyebutkan ini sebenarnya duha itu adalah sholat. Sebagian ahli fikih ini Pak Syari ya. Sebagian ahli fikih mengatakan sebenarnya duha itu adalah qadha bagi yang tidak sholat malam. Makanya sholat duha itu maksimal 12 rakaat. Ya enggak? Minimal itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8, maksimal 12. Li hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri
Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa yang tertidur dari membaca hizb Al-Qur'an. Tahu kan hizb? Hizb tadi. Atau sesuatu sebagian dari hizb tadi. Maka bacalah oleh dia antara salat fajar dan salat zuhur. Ada seseorang membaca, biasa baca Al-Quran Pak, malam hari ya, misalkan jam 3 subuh biasa baca Al-Quran, kelupuan dia baca, maka bacalah antara setelah sholat subuh sampai sholat zuhur, penggantinya. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka akan dicatat pahala bagi dia seakan-akan dia membaca Al-Quran tadi di malam hari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kana idza ghalabahu naumun, dulu beliau apabila terkalahkan oleh tidur, aw waja'un, atau sakit, an qiyamil lail, atau sakit dari melaksanakan sholat malam, shalla minan nahar sintai asyra rakaah, maka beliau sholat di siang hari 12 rakaat. Difahami? Seseorang yang punya hafalan Al-Quran dianjurkan membaca bacaan Al-Qurannya tadi pada saat sholat malam. Sholat malam itu sebagai bentuk murojaahnya bagi dia. Nah, tatkala dia ketiduran, tidak bisa sholat malam tadi, maka bacalah bacaan tersebut di siang hari. Ini yang dimaksudkan oleh hadis Rasul alaihi salatu wassalam, atau laksanakan sholatnya tadi sholat di siang hari. Kemudian satu poin lagi ya. Poin yang keenam yang disunnahkan, kana yastaftihu qiyamal lail bi ba'dil ad'iyah fi du'a al-istiftah minha hadis. Dulu Rasul ketika salat malam beliau membuka dengan sebagian doa. Pada doa-doa istiftah, di antaranya beliau buka dengan doa istiftah. Kalau salat malam di antara doanya adalah disebutkan dalam hadis, sa'ala Abu Salamah Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail. Abu Salamah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membuka salat malam di malam hari. Qalat, Aisyah mengatakan, kana idza qama minal lail iftataha salatahu. Rasul kalau di malam hari beliau membuka salatnya dengan doa, Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ini diantara doa iftitah, yaitu Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Itu doa iftitah. Wa minha, dan juga diantara hadis yang lain, hadis Ibni Abbas qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yatahajjad. Dulu Nabi tatkala salat tahajud, beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyun haqqun wa muhammadun haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta la ilaha ghairuka. Muttafaqun alaih. Ini doa iftitah yang juga dibaca, lumayan panjang ya, kalau antum pengen ngamalkannya tadi. Wallahu ta'ala shawab. Ini sunnah-sunnah yang dilakukan salatul lail. Adapun masih ada beberapa pembahasan, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya berkaitan dengan salat tarawih.
Wallahu ta'ala alam. Sebentar lagi buka, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Subhanallah bihamdik asyhadu